Dengan pendapat orang kalau punya mimpi jangan ketinggian, kita harus bisa realistis kayak gitu kan. Setuju nggak gue? Setuju aja, tapi gue pribadi untuk mencoba untuk mengejar mimpi gue. Dan video gue sekarang yang pertama nih, dengan seterusnya gue pengen nunjukin jernih perjalanan gue di trading ini. Dari akunnya nih, akunnya nanti gue buka, udah gue buka juga sih. Gue sambungin ke MKL5, gue sambungin juga ke My Facebook. Sama gue juga bikin semacam jurnal dan gue bakal tunjukin proses demi prosesnya perjalanan akun gue kayak gimana. Dan welcome to my Forex reality show. Oke bro, lebih baik kita kenalan dulu ya. Dan masih banyak banget pasti yang gak kenal gue karena juga gue orang baru di dunia perkontenan ini. Kenalin, nama gue Tony, umur gue 22 tahun. Gue seorang trader forex dan juga seorang analis. Video yang gue buat nantinya bukan edukasi-edukasi yang berat gitu kan, pamer-pamer profit. Enggak, gue nggak suka yang begitu-begituan. Itu orang lain aja yang bikin, gue nggak mau. Gue mau bikin sesuatu yang lebih real aja. Perjalanan akun gue itu kayak gimana. Dari akunnya yang gue bakal sambung ke MKL5, MyFX juga jurnal yang gue tunjukin, bahkan gue dokumentasikan semuanya by proses seiring by waktu juga. Jadi buat lu yang pernah ngerasain floating, ngerasain MC, bahkan overtrade gara-gara ego lu sendiri yang mana ngebuat akun kita ujungnya balik lagi ke nol kayak gitu, ini cocok banget buat lu semua. Dan selamat juga, kita senasib. Jadi ini akun gua, gila ya, pada floating merah. Ya bulan ini lagi mengalami loss dulu nih. Dan juga gua sambungkan ke MKL5 nya. Nih MKL5 gua. Ntar gua matiin dulu deh yang ini. Hentikan. Oke. Nah, balik lagi. Ini MKL5 gua yang gua buka. Dan akun yang gua tunjukin tadi itu. Dan juga di my Facebook-nya. Dari sini semua pun nanti gua bakal cantumin jurnal trading gua kayak ini nih. Tapi ini gua bakal bahas di lain video ya. Nanti gua bakal bikin kayak gini juga semuanya. Jadi semua transparan gitu loh. Dari drawdownnya juga bisa kelihatan. Terus nggak ada settingan ataupun nggak ada editan kayak gitu di dalamnya, nggak ada. Gue bakal tunjukin semuanya by proses dan kalian bisa cek sendiri. Nanti gue bakal cantumin MKL5 gua dan MyFX gua. Tapi guys, gue sengaja banget bikin untuk harganya nih. Kalau misalkan kalian mau copy di angka $1000 per bulannya. Kenapa? Biar nggak ada yang subscribe atau biar nggak ada yang ngikutin juga. Karena tujuan di sini tuh gue bukan pengen cari klien, bukan pengen cari member gitu, atau cari-cari orang buat ngikutin tradingan gue, enggak. Ini hanya untuk apa ya? Untuk ya rekam jejak proses perjalanan gue juga lah. Ini kan juga bisa jadi kenangan buat gue juga. Dan gue juga pengen ngeliat gitu, antara Tony yang 2025 sekarang dengan Tony 2026 secara keuangan membaik atau enggak. Dari secara trading apakah lebih dewasa atau enggak. Dan ini ya seiring by proses perjalanan gue aja gitu. Jadi buat kalian yang berproses, gue temenin, tapi temeninnya lewat konten. Dan gue juga pengen nge-growth akun ini itu untuk setahun ke depan dulu deh ya, hasilnya ini kayak gimana. Jadi langkah-langkah yang bakal gue lakuin tuh begini. Yang pertama, gue bakal DCA setiap bulan range di angka 8 sampai di angka 10 juta per bulan. Jadi maksudnya itu dana gue sekarang ini nanti gue bakal infus selalu 8 sampai 10 juta per setiap bulannya. Yang keduanya, dari hasil uang yang gue DCA akan ke akun itu, gue bakal tradingkan. Kalau misalkan kondisi tertentu, gue bakal menaikkan lot ataupun stay lot tergantung kondisi dari akun gue itu kayak apa. Dan jujur aja, gue trading itu dari tahun 2000 berapa gue ya, 2019 atau 2020-an lah ya. Pokoknya zaman-zamanan binary option, gue juga kena gitu binary option zaman dulu tuh. Dan gue masuk ke forex juga penuh plot twist, penuh roller coaster, naik turun. Dan sekarang pun gue juga belum sukses juga, gue pun masih proses gitu. Dan namanya dulu kan pasti awal-awal kita apa ya, overtrade gitu kan, terlalu semangat sampai ujungnya MC.
Tapi sering berjalannya waktu gue makin sadar gitu loh. Trading itu juga bukan soal profit terus, menang terus, untung terus gitu. Ternyata bukan begitu. Yang penting kita belajar dari loss itu sendiri, gimana kita manage yang namanya resiko, dan gimana untuk pelan-pelan bisa growth account. Dengan catatannya adalah bisa profit konsisten sepanjang mungkin. Sepanjang di sini adalah ukurnya adalah waktu. Jangan sampai kita punya account ya, misalkan let's say $1.000 profit bulan depan jadi $2.000, tapi bulan depannya jadi 0. Itu nothing. Lebih baik setiap bulan profit 10%. 10%. Ya ada kalanya pasti kita mengalami yang namanya bulan-bulan rugi, karena di trading pasti ada namanya money loss ya kan. Itu udah hal yang pasti dan nggak bisa dihindari. Hanya kita bisa manage resikonya. Dan reality show ini pun apa ya, bahasa reality show aja kali ya. Itu bukan nunjukin gue jago banget gitu, enggak. Gue nunjukin kalau gue sukses gitu juga enggak ada arah ke situ juga. Tapi buat ngeliat proses. Kalau di trading ini ya penuh ada resiko, ada lossnya yang nggak bisa kita hindari gitu. Trial and error gue dalam perjalanan membangun keuangan juga. Dan lu yang nonton ini pun juga mungkin nanti bakal kegambar, oh berarti yang proses yang gue lewatin sekarang ini hal yang normal ya. Hal yang wajar juga, yang pasti bakal dialami oleh setiap trader, apalagi orang-orang yang terjun dalam forex ini. Jadi metode gue ini itu ada beberapa metode dijadikan satu sama gue, tapi untuk entry exitnya kayak begitu, strateginya gue nggak bakal kasih tahu. Bukannya gue pelit atau gimana ya, karena di sini tuh tujuan gue bukan pengen ngajarin kalian strategi dan bukan pengen mengedukasi juga gitu loh, tapi lebih ke sharing aja tentang gimana caranya untuk manage sisi psikologi dan juga disiplin dengan sistem yang udah ada. Serta yang ketiga nih, kita untuk selalu bisa yang namanya sabar proses demi proses. Itu core atau hal yang pengen gua tunjukkan lah sisi itunya, lebih gua tekankan di bagian itunya. Jadi itu persiapan gua untuk mulai konten-konten ini gitu. Akun gua udah siapin. Nanti di bulan ya akhir November atau awal Desember gue bakal infus lagi 8-10 juta. Akunnya pun gue udah sambungkan ke MKL5, jadi kalian bisa ngeliat tuh berapa depositnya, dan gue bakal juga jelaskan di setiap kontennya kayak begitu. Dan di next video gue bakal tunjukin performa gue di bulan November ini. Dan disclaimer aja ya, gue nunjukinnya pun lagi posisi loss karena apa adanya banget yang mau gue tunjukin di sini. Tapi satu hal yang pasti gue jamin, kalau kalian ngeliatin di sini, kalian bakal kegambar proses untuk jadi seorang trader itu kayak apa. Gue bakal jujur apa adanya setiap prosesnya, bahkan setiap lossnya, bahkan drawdownnya pun udah pasti kelihatan. Kenapa? Kesambung ke platform-platform kayak MKL5 dan My Facebook juga. Kalian bahkan bisa cek loh di situ. Dan ini juga untuk menunjukkan proses untuk menjadi trader profesional itu kayak gimana, sudut pandang trader profesional itu kayak gimana. Gue bukan trader profesional, gue masih berproses, tapi gue belajar dari trader profesional, sudut pandang mereka kayak gimana, nanti gue juga bakal sharingkan. Dan gue harap untuk bantu gue juga gitu loh ya, subscribe lah. Dan juga mungkin kalau yang ini tunggu gue dengan cara di share, like, dan juga di komentarnya, supaya gue juga lebih semangat gitu kontennya. Ya walaupun AdSense-nya nggak masuk juga, gue juga belum monetize juga, tapi ya bantu-bantu lah ya, untuk sedikit untuk beli kopi, pakai duit juga soalnya. Itu kali aja video kali ini ya. Makasih semua.